Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, marilah kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita banyak macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat bisa belajar. Karena sesungguhnya belajar merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan kebaikan pada diri orang tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan orang itu paham terhadap agamanya. Tentu memahami agama didapat bukan dengan cara begitu saja. Tidur, tiba-tiba langsung pintar. Pergi ke gunung, tiba-tiba langsung dapat ilmu. Tentu bukan seperti itu. Yang namanya belajar, yang namanya ilmu harus dicari, harus dituntut. Maka tidak lain dan tidak bukan cara mendapatkan ilmu ialah dengan belajar. Patut kita syukuri nikmat terbesar ini, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Dan dengan kata lain pula, bahwa kita yang saat ini sedang belajar, sedang proses mendapatkan ilmu, itu adalah tanda bahwasannya Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan untuk kita. Maka sikap kita adalah bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, apalagi sampai mengabaikan. Sikap kita harus memperhatikan, menyimak, dan menulis. Jadikan diri kita contoh baik untuk teman-teman kita. Inilah sikap bersyukur terhadap nikmat Allah yang berupa belajar. Kemudian marilah kita juga memperbanyak bacaan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, mohon untuk perhatiannya terlebih dahulu karena kita belajar di waktu siang, maka Ustadz sampaikan bagi yang merasa ngantuk, merasa lelah, pengen tidur, Ustadz persilahkan untuk pergi ke kamar mandi ambil air wudhu. Silahkan bisa ambil air wudhu dulu, kemudian cuci mukanya sampai terasa segar. Atau juga bisa dengan minum air. Minum air, ya mudah-mudahan rasa ngantuk, rasa capek, rasa lelahnya hilang. Dan sebagai motivasi, hebati fillah, semakin berat perjuangan yang kita lakukan, itu menandakan semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Al-jaza'u biqadril amal. Bahwasannya balasan itu sesuai dengan amalannya, upayanya. Jadi kalau kita ngantuk, lawan. Ngantuk, lawan. Insya Allah, setiap kita melawan demi menjaga konsentrasi belajar, kita akan terus mendapatkan pahala ya ikhwan. Jangan kalah dengan nafsu kita. Karena ketika kita mendidik nafsu kita untuk berbuat kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang menang dan berhasil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, qad aflaha man zakkaha. Dikatakan menang, dikatakan berhasil. Orang yang mampu membersihkan jiwanya, nafsunya dari tidak baik menjadi baik. Kalau kita lawan bisa ya ikhwan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan Allah berikan pertolongannya. Allah akan berikan bantuannya. Allah akan buka jalan buatnya. Taib ahibati fillah, mudah-mudahan ya pendahuluan tadi bisa diperhatikan dan mudah-mudahan antum semua bisa mengikuti kegiatan belajar dengan disiplin, tertib, dan juga sungguh-sungguh. Ana minta kepada ketua kelas untuk memperhatikan teman-teman. Jika ada yang mulai ngantuk, silakan teman sebelahnya untuk mengingatkan agar pembelajaran bisa diikuti secara menyeluruh. Dan ingat ya ikhwan, kalau ada satu orang yang ngantuk sampai tidur, maka yang lainnya pun akan jadi ngantuk dan tidur. Ingat, menguap, ditahan sekuat tenaga, jangan sampai membuka mulut. Karena kalau sampai membuka mulut apalagi terdengar suara, nanti akan menular kepada yang lainnya. Yang lain pengen nguap juga. Itu juga ngantuk, tahan. Apalagi tidur, tahan. Nanti yang lainnya ketika melihat jadi pengen ngantuk, jadi pengen tidur juga. Jangan jadikan diri kita penyebab keburukan, penghalang kebaikan untuk orang lain. Jangan.
tapi jadikan diri kita penyebab kebaikan dan penghalang keburukan untuk yang lainnya. Tayyib, ahibati fillah, kita akan masuk. Silahkan kalian buka buku tauhidnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan iman kepada takdir. Namun sebelum kita lanjut ke dalam iman kepada takdir, maka kita akan murojaah dulu pembahasan yang telah kita lewati di pertemuan kemarin. Mohon disimak agar kita kembali mengingat. Taib. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang surga dan neraka. Al-jannatu wan nar. Apa itu surga dan apa itu neraka? Surga dalam bahasa Arab disebut dengan al-jannah, adalah tempat yang Allah sediakan penuh dengan kenikmatan dan segala hal yang disukai manusia, yang Allah peruntukkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan segala sesuatu yang disukai manusia, yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Sedangkan neraka, yaitu an-nar, adalah tempat di akhirat yang penuh dengan siksaan dan hukuman dan segala hal yang dibenci oleh manusia, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang kafir. Perbedaan begitu jelas. Surga tempat kenikmatan, neraka tempat penyiksaan. Surga untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka untuk orang-orang yang kafir. Maka mana yang kita pilih, itulah yang harus kita perjuangkan. Ingat, segala sesuatu yang diinginkan tentu ada pengorbanan yang harus dibayar. Pengen tempat penuh kenikmatan, ada pengorbanan yang harus dibayar, yaitu menjalankan aturan. Tapi siapa yang tidak mau berkorban, maka apa yang didapat tentu sesuatu yang akan membuatnya menyesal. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keduanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keduanya. Surga Allah tempatkan di posisi yang tinggi, dan semakin tinggi surga, semakin besar kenikmatan yang didapat. Sedangkan neraka Allah posisikan di tempat yang paling rendah. Semakin ke bawah, maka siksaannya semakin berat. Kenikmatan terbesar yang akan diperoleh oleh penduduk surga adalah bisa melihat Allah. Melihat secara langsung Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan nikmat yang paling tinggi dalam surga. Ketika seseorang mampu melihat sang penciptanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga dan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yaitu mempersaksikan surga bagi seseorang atau mempersaksikan
neraka bagi seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyatakan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Itu maksudnya syahadatu bil jannati wan nar. Apakah boleh menyatakan hal tersebut? Maka jawabannya adalah terperinci. Yang pertama, boleh untuk orang-orang yang memang sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Quran dan hadis bahwa orang tersebut pasti masuk surga. Maka kita katakan dia masuk surga. Dan ini ada dua. Secara penyebutan nama, ya, langsung pribadinya. Dan yang kedua, secara umum. Secara umum. Yaitu secara sifat dan amal perbuatan. Contoh gini, kalau misalnya nama atau pribadinya, Abu Bakar pasti masuk surga. Itu boleh kita lakukan. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar memang disebutkan oleh Nabi, beliau itu penghuni surga. Maka kita katakan boleh penyebutan nama, karena ada dalilnya. Begitu pula dengan penyebutan sifat atau perbuatan. Kita katakan, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia masuk surga. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh. Contoh misalnya kita katakan, ya, ada orang misalnya namanya Zuhair. Misal aja ini mah, cuman misal. Kita punya teman namanya Zuhair. Wahai Zuhair, kamu pasti masuk surga. Ini tidak boleh. Atau orang yang sudah meninggal, misal namanya Fulan misalnya lah. Ada orang meninggal, lalu kita bilang Fulan ini pasti masuk surga. Ini tidak boleh secara langsung menyebutkan, karena tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya secara nama pribadi atau sifat dan karakter, maka boleh. Begitu pula dengan menyatakan neraka bagi seseorang. Kalau ada dalilnya, maka boleh secara nama, penyebutan nama atau penyebutan karakter. Misal penyebutan nama, kita katakan Abu Lahab, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab pasti masuk neraka. Karena memang ada dalilnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Masuk neraka, pasti masuk neraka. Begitu pula dengan penyebutan sifat dan karakter. Siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka dia pasti masuk neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman asani faqad aba." Siapa yang menyelisihiku, menentangku, maka dia tidak mau masuk surga. Kalau nggak mau masuk surga, maka masuk neraka. Nah, ini dia hebati fillah. Atau dengan kesimpulan lain, ya, secara umum kita katakan orang masuk surga, orang masuk neraka, boleh. Kalau karakter yang kita sebutkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang taat masuk surga, siapa yang bermaksiat masuk neraka, boleh. Menyebutkan nama juga sama, harus sesuai dengan dalil. Kalau ada dalilnya maka boleh, kalau tidak ada maka tidak boleh.
Misal, Abu Bakar, Umar bin Khattab masuk surga, boleh, boleh karena ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya maka tidak bisa kita katakan fulan masuk surga, nggak bisa. Namun yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya. Semoga fulan masuk ke dalam surga. Itu boleh. Begitu pula dengan menyatakan neraka bagi seseorang. Abu Lahab, Abu Jahal, itu pasti masuk neraka. Fir'aun masuk neraka. Kenapa? Karena ada dalilnya menyebutkan secara langsung. Maka kalau misalnya nggak ada dalilnya ya tidak boleh. Fulan masuk neraka karena dia tiap hari mabok-mabokan, tiap hari main judi, nggak mau mengerjakan ajaran agama. Walaupun kadang kalau sholat Jumat dia berangkat untuk sholat Jumat, nggak boleh, tetap nggak boleh. Kita hanya bisa mengikuti dalil yang ada. Ini ya untuk mempersaksikan surga atau neraka bagi seseorang. Taib. Kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan kita yaitu iman kepada takdir. Silakan kalian buka kitab tauhidnya. Iman kepada takdir. Baik, saya bacakan. Ar-Ruknus Sadis. Ar-Ruknus Sadisu, rukun yang keenam. Al-imanu bil qadari. Iman kepada takdir. Perhatikan ikhwan, ya. Alangkah baiknya kalau kalian mau mengharokati jika tidak tahu cara membacanya dan juga memberikan arti jika tidak tahu artinya. Ta'rifuhu, pengertiannya. Al-qadaru, takdir, artinya adalah takdirullahi ta'ala lil makhluqati hasbama sabaqa bihi ilmuhu waqtadot hikmatuhu. Qadar atau takdir adalah ketetapan Allah bagi makhluk-makhluknya sesuai dengan ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah. Artinya ketetapan yang Allah buat ini sesuai dengan ilmunya Allah yang maha luas dan sesuai dengan keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah. Maka takdir Allah itu tidak zolim. Gak ada. Kenapa? Karena dasar takdir Allah itu dua hal yang penting. Yang pertama ilmunya Allah. Yang kedua kebijaksanaan dan keadilan Allah. Jadi gak ada takdir Allah yang buruk. Tidak ada takdir Allah yang zolim. Tidak ada. Ini harus kita tanamkan. Takdir Allah semuanya baik. Takdir Allah semuanya adil. Karena berdasarkan dua hal. Ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah. Wal imanu bil qadari huwa ruknus sadisu min arkanil islami kama fi jawabir rasuli sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibrilu alaihi salamu anil imani. Iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Sebagaimana
terdapat dalam jawabannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril bertanya tentang keimanan. Jadi iman kepada takdir itu ada dasarnya, ada dalilnya, yaitu jawaban Nabi kepada malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Wal muradu bil imani bil qadar, dan yang dimaksud dengan iman kepada takdir, kalau tadi kita membahas pengertian takdir. Nah, sekarang kita bahas apa arti dari iman kepada takdir. At-tasdiqul jazimu bi anna kullama yaqa'u minal khairi wa syarri fahuwa biqada'illahi wa qadrihi. Iman kepada takdir itu artinya kita meyakini dengan sepenuh hati, meyakini dengan kuat, meyakini tanpa keraguan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi, mau baik ataupun buruk, itu adalah ketetapan Allah dan kehendaknya. Ustadz, kok kayak ada yang kontradiksi ya, kayak ada yang tabrakan nih. Tadi bilangnya takdir Allah itu baik, enggak zolim. Karena takdir Allah itu sumbernya dua, yaitu ilmu Allah yang luas dan kebijaksanaan Allah. Tapi kenapa dalam pengertian takdir di sini disebutkan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa segala yang terjadi mau baik atau buruk, kok ada buruknya? Nah, adakah yang bisa menjawab? Ya. Jawabannya adalah yang pertama, harus kita luruskan dulu dan harus kita sepakati bersama-sama bahwa takdir Allah betul-betul baik semuanya dan tidak ada unsur kezoliman. Kenapa? Karena bersumber dari ilmu Allah yang maha luas dan kebijaksanaan Allah. Ini yang pertama, harus kuat dulu nih, harus diyakini. Lantas yang kedua, adapun ya segala sesuatu yang terjadi mau baik ataupun buruk itu bukan karena takdirnya Allah, tapi menurut pandangan manusia. Contoh, kalau nikmat nggak usah dipertanyakan, nikmat rata-rata dibilang baik, dapat rezeki, sehat, itu baik pastinya. Tapi kalau buruk bagaimana bisa dibilang baik? Kita ambil contoh satu, yaitu sakit demam. Sakit panas. Ada yang mau mengatakan enak ketika lagi sakit panas? Tentu tidak ada. Itu rasanya nggak enak. Tapi bisa dibilang baik. Bisa dibilang baik. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian cela sakit panas, karena sakit panas itu adalah sebab yang menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana api menghilangkan karat
dari besi. Baik atau tidak? Jawabannya baik. Berarti segala sesuatu yang terjadi, mau baik atau buruk, sesungguhnya kedua-duanya itu baik. Tapi dibilang baik atau buruk menurut pandangan manusia, itu maksudnya. Ini yang dimaksud dengan iman kepada takdir, yaitu meyakini dengan kuat, meyakini dengan sepenuh hati, meyakini tanpa keraguan bahwa segala sesuatu yang terjadi bisa terjadi karena ketetapan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Segala sesuatu yang terjadi di bumi, bahkan pada diri kalian sendiri, kata Allah, maka sesungguhnya itu sudah Allah tulis sebelum terjadi. Udah Allah catat di Lauhil Mahfuz sebelum itu terjadi. Daun yang gugur, semut kecil yang terinjak, angin yang berhembus, tetesan air, semuanya sudah Allah catat sebelum tercipta, sebelum terjadi, sudah Allah tulis dan catat di Lauhil Mahfuz. Fi kitabin min qabli an nabra'aha, sudah tertulis sebelum terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang kayak gitu kecil bagi Allah. Ya kayak kita aja ya. Wah, besok saya mau apa ya? Direncanain dulu, ditulis. Besok dilaksanakan. Ada yang terlaksana, ada yang tidak. Tapi catatan Allah semuanya terjadi. Sudah Allah tulis. Dan semuanya itu baik. Karena berdasarkan dua hal, yaitu ilmu Allah yang maha luas dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kenapa kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu sudah Allah catat dulu sebelum terjadi? Yang pertama, supaya kita nggak sedih, likaila ta'sau, supaya kalian jangan sedih ala ma fatakum, karena kehilangan yang kalian cinta, karena nggak bisa dapetin yang kalian mau. Nggak usah sedih, karena memang catatannya sudah seperti itu. Mau jungkir balik kayak bagaimanapun, kalau memang belum, maka nggak akan pernah dimiliki. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian nggak berlebihan, ya, nggak seneng berlebihan, apalagi sampai takabur, sombong, karena bisa memiliki apa yang dimau. Apa saja yang kita punya, apa saja yang kita miliki, itu udah Allah catat. Jadi jangan sombong, jangan bersedih, dan jangan sombong, karena semuanya sudah Allah catat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan berlebihan. Allah nggak suka. Baik. Penting juga ada satu kaidah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ya dalam hadis yang akan kita lewati.
Wa fi qouli ta'ala dilalatun atau dalalatun ala anna jami'a ma yajri fil afaqi wa fil anfusi min khairin aw syarrin fahuwa muqaddarun minallahi ta'ala wa maktubun qabla khalqil khaliqati fama fata minal mahbubi la yujibul hazana wa ma hasala minhu la yujibul farhu la yujibul farha. Firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa segala yang terjadi fil afaq di alam semesta wa fil anfusi dan pada diri-diri manusia, mau itu baik atau buruk, maka semua yang terjadi itu sesuai dengan takdir Allah dan sudah dicatat sebelum terjadi, sebelum diciptakannya makhluk. Maka apa saja yang disuka, yang dicintai, jika hilang dan tidak bisa dimiliki, tidak perlu bersedih hati. Dan apa saja yang disukai dan dicintai, apa saja yang diinginkan dan diharapkan, dan bisa dimiliki dan bisa didapati, tidak perlu senang berlebihan, apalagi sampai sombong. Hati-hati ahibati fillah. Banyak orang ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa langsung merasa dirinya raja, langsung merasa dirinya Tuhan, waliyadzubillah, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun dan Haman. Dan sebagaimana terjadi pada Qorun, manusia yang dulunya hidup miskin, lalu Allah berikan harta kekayaan yang besar, bahkan sampai mencatat sejarah manusia terkaya dalam sejarah kehidupan manusia adalah Qorun. Namun dia berlaku sombong, mengatakan bahwa apa yang saya dapat ini karena usaha saya sendiri. Allah hukum karena dia kafir. Jangan sombong. Ketika senang, maka kita bersyukur, alhamdulillah, dan menyatakan semua yang saya dapati ini adalah min fadlillah, dari Allah Azza wa Jalla. Dan begitu pula ketika kita susah, sabar, terus berusaha dan meminta. Jangan kufur dengan mengatakan, ya Allah, saya salah apa sampai seperti ini. Tidak boleh, itu pertanyaan yang tidak beradab kepada Allah. Saya dosa apa ya Allah? Saya salah apa? Ini perkataan yang menantang Allah. Apalagi sampai meninggalkan, percuma sholat, percuma puasa, percuma sedekah, toh hidup saya nggak berubah, tetap sama saja. Ini adalah kesombongan yang paling buruk, karena kesombongannya dibangun di atas kesengsaraan. An Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ya ikhwan, perhatikan hadisnya, ini penting banget nih. Lau annallaha adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum ghaira zalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Perhatikan, tegas banget nih Nabi mengatakan, seandainya Allah Azza wa Jalla mengazab penduduk langit dan penduduk bumi,
maka Allah lakukan itu dan Allah tidak zolim. Kok Allah hukum, Allah nggak zolim? Ingat kembali lagi dengan pemahaman kita yang pertama. Bahwa semua ketetapan Allah bersumber dari dua perkara. Ilmu Allah yang maha luas dan yang kedua kebijaksanaan Allah. Tapi tetap saya belum bisa menerima bagaimana mungkin Allah menghukum makhluknya dan dianggap tidak zolim. Ingat lagi, semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya punya siapa? Punya Allah. Dan Allah berhak bertindak apa yang Allah inginkan. Karena semuanya punya Allah. Allah bebas melakukan. Tapi ingat, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nabi menyatakan andai kata. Dan Nabi ingin menekankan tetap Allah tidak zolim. Allah nggak zolim. Karena itu semua milik Allah. Dan ketika Allah bertindak, ingat, Allah bertindak, Allah menakdirkan, Allah menetapkan, Allah menentukan sesuai dengan ilmunya Allah yang maha luas dan kebijaksanaan Allah. Dan apabila Allah mengasihi makhluk-makhluknya, memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluknya, ingat, maka sesungguhnya kasih sayang Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih baik dibandingkan amal perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh makhluknya. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita haji, dan Allah kasih kita surga, itu kalau misalnya apa namanya ya, ditimbang-timbang surga sama amal ibadah kita nggak akan sama. Surganya Allah jauh lebih baik daripada amal perbuatan kita. Tapi atas kasih sayangnya Allah, Allah berikan kita. Karena Nabi mengatakan nggak ada yang bisa masuk surga gara-gara amal perbuatannya. Kenapa? Surga tuh mahal banget. Nggak ada yang bisa membayarnya dengan amal perbuatannya. Terus yang membuat manusia bisa masuk surga apa? Yang bisa membuat manusia masuk surga adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang bisa kita dapat dengan kita taat kepada Allah, mengerjakan sholat, bayar zakat, puasa, supaya kita disayang Allah dan Allah izinkan kita masuk surga. Jadi kita masuk surga bukan karena amal perbuatan kita. Gak akan mampu amal perbuatan kita membayar harga mahal yang ada pada surga. Maka hendaklah kita bersemangat dan bersungguh-sungguh. Lalu Nabi bersabda, "Lau kana laka jabalu Uhudin au mithlu jabali Uhudin dahaban anfaqtahu fi sabilillahi ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadari." Kata Nabi, seandainya kamu punya gunung Uhud, gunung atau sesuatu yang mirip gunung Uhud dan bentuknya emas. Sekiranya kamu punya emas segede gunung Uhud, emas 1 kilogram aja, kalau kita bayar pakai rupiah, maka harus bawa 2 tas penuh berisi uang 100.000. Tas yang kalian pakai tuh tas gendong, tas ransel, penuhi dengan uang 100.000. Maka baru bisa membeli 1 kilogram emas. Bayangin ya ikhwan. Ini emas segede gunung kayak apa? Lalu kalian infakkan, kalian sedekahkan emas yang sebesar gunung itu. Kalian sedekahkan
nggak akan Allah terima sampai kalian beriman kepada takdir Allah. Ini penting, berarti mempelajari takdir Allah, karena ibadah yang gedenya luar biasa saja nggak diterima sama Allah kalau kita tidak percaya kepada takdir. Apalagi barang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 yang diinfakkan, nggak ada nilainya. Ini emas segede gunung aja nggak diterima kalau tidak beriman kepada takdir. Harus dipelajari dengan baik. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kaidah beriman kepada takdir. Wa ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa annaka imitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahami, ketahui, dan ingat, segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu pasti kena. Mau baik ataupun buruk pasti kena. Sekuat apapun menghindar gak akan bisa. Contohnya apa? Kematian. Sehebat apapun manusia menjaga kesehatan, sekekar apapun badan manusia, kalau sudah waktunya meninggal, pasti meninggal. Dan segala sesuatu yang belum Allah tetapkan untukmu, maka gak akan pernah kamu dapati. Gak akan pernah. Ini perlu diperhatikan. Kenapa kita harus pahami ini? Sebagaimana Allah sebutkan tadi, supaya kita nggak berkecil hati dan tidak bersedih ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan supaya kita tidak sombong ketika kita mendapatkan yang kita mau. Semua sudah Allah gariskan. Kita hanya diminta untuk berusaha. Kita hanya diminta untuk berusaha. Tetap usaha mah harus, tapi hasil Allah yang memberikan. Wa annaka in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Dan kalau kamu meninggal dan kamu tidak percaya terhadap takdir, maka kamu meninggal dan pasti masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW kepada kita yang harus memahami iman kepada takdir dengan benar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi fi kulli khairin. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Dalam riwayat juga wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin kul qadarullahi wa masya'a fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Namun kedua-duanya tetap baik, karena kedua-duanya orang beriman. Orang beriman tetap baik.
mau yang lemah, mau yang kuat, dua-duanya baik. Cuman kalau dibanding-bandingkan, tentu orang beriman yang kuat lebih baik, seperti itu. Bukan berarti orang beriman yang lemah nggak baik dong, tidak. Tetap baik, ya tetap baik. Cuman orang beriman yang lebih kuat itu lebih baik. Lalu Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Sungguh-sungguh. Ketika belajar sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan males-males. Sungguh-sungguh karena belajar akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Wasta'in billah. Dan selain bersungguh-sungguh, berusaha, minta tolong kepada Allah. Sungguh-sungguh dan minta tolong. Wala ta'jaz. Dan jangan lemah. Jangan gampang ngantuk, jangan gampang tidur, jangan gampang capek. Harus sungguh-sungguh, harus kuat. Dan apabila ada keburukan menimpamu, maka jangan kamu katakan, kalau aja saya melakukan yang lain, tentu kejadiannya berbeda. Kalau aja saya tadi begini, tentu gak bakalan kayak begini nih. Jangan ngomong begitu ketika kita mendapatkan musibah. Tapi katakanlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah qadarullahi wa masya'a fa'ala. Ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, itu yang kita katakan qadarullahi wa masya'a fa'ala. Semua telah Allah takdirkan dan Allah berbuat yang Allah kehendaki. Kenapa kita nggak boleh bilang andai aja tadi begini? Kenapa kita nggak boleh ngomong andai aja? Nabi bersabda, karena ucapan andai akan membuka pintu setan. Akan membuka pintu buat setan menggoda. Andai aja begini, andai aja begitu. Nanti jatuhnya jadi suuzon sama Allah, waliyadzubillah. Udah kalau kena musibah, lakukan apa yang Nabi ajarkan. Ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Itu lebih menenangkan. Gak usah bilang andai, coba, kalau aja begini. Gak usah. Dah, yang udah ya udah. Ya, ambil pelajaran, perbaiki, lakukan yang lebih baik. Seperti itu sikap orang beriman. Wa kullu ma qadarullah ta'ala fahuwa lihikmatin ya'lamuha. Setiap yang Allah tetapkan itu sesuai dengan hikmah yang Allah ketahui. Wala yakhluqullah ta'ala syarran mahdha la yatarattab alaihi maslahatun. Fasyarru laisa ilaihi min haitsu huwa syarrun wa innama huwa dakhilun fi umumi khalqihi kulli syai'in. Segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan sesuai dengan hikmah yang Allah pahami. Yang Allah ketahui, maksudnya seperti itu. Bahkan Allah itu tidaklah menciptakan keburukan secara zatnya tuh buruk, tidak. Allah tidak menciptakan keburukan, tidak. Tapi keburukan yang dimaksud itu adalah keburukan menurut pandangan manusia. Karena setiap yang ada ya dari ciptaan Allah tentu melakukan keburukan, dan keburukan itu bukan dari Allah. Semua yang datang dari Allah semuanya baik. Yang buruk itu menurut pandangan manusia. Kayak misalnya diciptakannya setan. Penilaian manusia setan itu buruk. Tapi Allah menciptakan setan karena satu tujuan. Apa? Supaya manusia mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan setan agar tidak sama dengan setan.
dan supaya manusia bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, diciptakan sebagai manusia dan taat kepada Allah. Sekali lagi, keburukan itu bukan dari Allah. Allah menciptakan segala sesuatu walaupun dipandang oleh manusia buruk, tetap ya, tetap jika dipandang lewat takdir Allah itu baik walaupun manusia menilainya buruk. Semua pasti baik. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Secara tegas Allah bilang, yang baik kalau kamu dapat itu dari Allah. Tapi yang buruk itu sebetulnya bukan dari Allah, itu sesuai pandanganmu. Ya, yang baik itu dari Allah. Bahkan yang buruk itu juga baik dari Allah. Sesuai dengan ketetapan Allah itu baik. Yang menilai itu buruk pandangan manusia, yaknya contohnya apa tadi, sakit. Dan perlu kita pahami juga bahwasanya musibah itu datang gara-gara apa? Gara-gara tingkah laku manusianya. Ya, sekali lagi ini perlu kita pahami, semua takdir Allah baik. Mau yang dianggap manusia baik, mau yang dianggap manusia buruk, tetap itu baik. Ya. Dan yang harus kita pahami bahwa musibah itu terjadi gara-gara perbuatan manusia sendiri. Contoh apa? Banjir contohnya. Tanah longsor. Kenapa terjadi? Ya karena ulah manusianya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dan tidak akan terjadi dalam ciptaan Allah kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Gak akan terjadi dalam ciptaan Allah kecuali yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak pernah redo kalau ada hambanya yang berbuat kufur. Wa qad wahabahumul qudrata wal ikhtiyar fa af'aluhum waqi'atun biqadratihi wa idradatihi yahdi may yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu may yasha'u bi hikmatihi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala walaupun telah menetapkan takdir, tapi Allah masih memberikan kemampuan bagi manusia untuk bertindak. Jadi jangan ada orang bilang, ya udahlah memang saya ditakdirkan buruk. Siapa yang bilang kamu ditakdirkan buruk? Emang kamu tahu? Gak ada yang tahu tentang takdir Allah karena itu rahasia yang Allah sembunyikan. Maka kita harus tetap berusaha. Ambil contoh. Menurut kalian bagaimana? Ada orang berdiri di tengah rel kereta api. Dia bilang, kalau memang takdir Allah saya selamat, saya bakalan selamat. Tapi kalau memang takdir saya harus mati, saya mati. Lalu kereta datang, orang itu tetap berdiri, tabrak, mati. Benar apa salah perkataan dia? Salah, jelas. Kenapa? Karena takdir Allah dia nggak tahu. Hendaknya dia berusaha apa? Ketika dia lihat ada kereta yang menghindar. Jangan mengatakan kalau takdir saya mati ya udah mati aja. Enggak, tetap kita punya usaha untuk melakukan. Lagi sakit, ya kalau memang harus mati ya udah mati, ngapain minum obat? Enggak gitu maksudnya. Kematian memang telah ditakdirkan, tapi emang kita tahu kapan mati? Nggak tahu. Maka kita tetap harus berusaha, berikhtiar, minum obat, berobat, istirahat, makan makanan yang sehat. Seperti itu ya ikhwan. Walaupun catatan takdir telah dibuat, tapi itu sifatnya rahasia, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu kita tetap harus berusaha. Ada orang lagi jalan, masuk gangan dikejar anjing. Diem aja supaya digigit, ya nggak mungkin, pasti lari menghindar. Ya, kalau orang itu masih diam aja biar digigit, berarti akal sehatnya udah rusak,
bukan imannya lagi, akalnya udah nggak normal. Tapi orang yang akal sehatnya masih benar, nalurinya masih baik, pasti menghindar. Baik, itu dia ahibati fillah, silahkan dicatat, dibuat rangkuman, kemudian buat 2 soal dan jawabannya terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Kemudian kepada ketua kelas tolong diabsen dan tolong ditulis di buku agenda kelas, materi kita hari ini adalah iman kepada takdir. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang marotibul imani bil qadar. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.